Oke, Shalom. Luar biasa. Kalau malam hari ini di penghujung tahun 2023, luar biasa. Saya katakan untuk kita semua luar biasa yang di dalam Tuhan. Ya, kalau pada malam hari ini kita boleh hadir di tempat ini, penyertaan Tuhan yang begitu sempurna luar biasa buat kita. Ya, saya percaya kita semua di sini adalah orang-orang yang diberkati. Ya, baik dari kesehatan kita sehingga kita mampu ada di tempat ini. Walaupun diawali dengan tadi cuaca hujan, tidak menyurutkan semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan mengakhiri tahun 2023 ini di dalam Tuhan. Oke? Ya, sebelum ini saya katakan sekali lagi Shalom. Puji Tuhan, di hari terakhir ini di tahun 2023 ini kita sama-sama bisa hadir di rumah Tuhan dengan penuh rasa syukur untuk bisa mendengarkan pesan Tuhan bagi kita semua. Nah, di sini kita sudah tadi diperkenalkan oleh WL, ada narasumber kita yaitu Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Beri tepuk tangan dong untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Ya. Saat ini narasumber kita yaitu Bapak Gembala dan Ibu Gembala akan menjawab beberapa pertanyaan sehingga kita bisa mengerti mengenai tema talk show kita malam hari ini. Ya, apa sih tema talk show kita pada malam hari ini? Ada yang tahu? Time is grace. Oke. Nah, time is grace. Pak Agem, mohon dong dijelasin supaya kami dapat mengerti bersama nih mengenai tema talk show malam hari ini. Kalau kata time ini mungkin kita semua udah mengerti ya. Time itu adalah waktu. Nah, mengenai satu kata lagi nih, saya kurang begitu mengerti nih. Untuk kata grace itu Pak Gem. Apa sih grace itu Pak Gem? Silakan Pak Gem. Oke, terima kasih Pak Riko, luar biasa penyambutannya. Dahsyat. Pak Riko silakan diminum dulu Pak Riko, diseruput dulu. Karena ini bukan khotbah kan? Kita sharing sama-sama. Kita cheers dulu boleh Pak Riko? Bugam cheers dulu Bugam. Jarang-jarang nih ya di depan bisa ngopi kan? Oke baik, terima kasih. Kita percaya bersama bahwa time is grace, amin. Dunia mengatakan time is money, tetapi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan harus berkata bahwa time is grace. Kita hidup dibatasi oleh yang namanya waktu, time. Nah, artinya kalau dibatasi ada yang namanya expired date atau ada batas waktunya begitu ya. Tapi yang menjadi masalah sebenarnya bukan ada di waktunya sebetulnya, tetapi ada di grace-nya. Nah, grace itu dalam bahasa Inggris artinya adalah apa saudara? Anugerah itu dalam bahasa aslinya adalah charis. Kalau diterjemahkan adalah kasih karunia begitu ya. Nah, di dalam perjanjian baru kata grace atau anugerah ini bisa dimaknai artinya kemurahan hati Tuhan yang sebenarnya tidak pantas diterima oleh orang-orang yang layak dihukum. Seperti itu. Grace atau kasih karunia adalah sebuah pemberian yang sebenarnya kita nggak layak menerima gitu Pak Riko. Grace itu adalah sebuah pemberian yang sebenarnya kita nggak layak menerima. Saya kasih contoh ya, misalnya begini. Tadi saya mau buat alat peraga gitu, cuman saya mau ada buah, nggak ada yang buahnya belum datang gitu ya. Jadi ada yang jual buah gitu, buah jeruk gitu, buah jeruk. Sekilo berapa? Sekilo sabaraha gitu kan? Sekilo berapa? 30? 30? Bilang, wow, 30.000 gitu. Ya udah,
Akhirnya minta bungkus 1 kilo. Lalu saya bayarlah 1 juta. Nah seperti itu. Dan yang penjualnya terheran-heran, ini saya cuma punya 5 kilo. 5 kilo dibayar 1 juta, sebenarnya saya nggak layak untuk menerima. Nah itu artinya apa Riko? Jadi grace itu adalah sebuah pemberian yang sebenarnya kita nggak layak untuk menerimanya. Dan kita sebagai orang percaya, justru kita menerima grace itu dari Tuhan. Dan ini luar biasa. Tahun 2023, saya percaya orang-orang percaya banyak menerima grace ini. Banyak menerima anugerah Tuhan. Amin. Dan saya percaya bukan keluarga saya aja yang menerima grace dan atau anugerah atau kasih karunia di tahun 2023. Tetapi saya percaya Pak Riko, amin. Dan teman-teman semua di sini hidup dalam anugerah Tuhan. Amin. Jadi itu aja, saya jawab ya, takut kepanjangan nanti jadi poin khotbah nanti. Ya, silakan tanya lagi. Terima kasih Thank you Pak Gem. Kira-kira ada yang nalar? Ngerti ya, maksud saya ngerti ya. Saya ada kurang ngerti nih, dikit lagi nih Pak Gem nih. Maaf nih, saya tanya lagi ya Pak Gem. Ya. Siap. Mengapa grace itu harus dihubungkan dengan kehidupan orang percaya? Memangnya ada apa dengan grace dan dengan diri kita, orang percaya ini? Luar biasa, thank you. Ini pertanyaan yang bagus, yang sulit dijawab sebenarnya Pak Riko. Tapi saya harus jawab nih, karena saya udah di sini jadi narasumber ya. Dan ini juga yang saya alami, nanti istri saya akan sampaikan pengalaman apa hubungannya grace dan anugerah itu dihubungkan dengan kita gitu. Dan grace itu memang hanya diberikan kepada manusia, amin. Khususnya orang-orang percaya. Karena itu kalau manusia atau orang percaya nggak menerima grace, nggak menerima anugerah, saya mau bilang kita buang-buang waktu. Karena kita hidup dibatasi oleh waktu. Setuju nggak? Kita hidup dibatasi oleh waktu. Kita boleh kehilangan uang, boleh saja kehilangan waktu, kehilangan harta, tetapi jangan sampai kita kehilangan anugerah Tuhan. Ya, jika kita kehilangan HP, kita pasti bisa membelinya lagi, betul? Jika kita kehilangan uang, kita bisa mencarinya lagi. Jika kita kehilangan ilmu, kita bisa menggali, belajar ilmu lagi. Tetapi jika kehilangan waktu, bisakah kita bisa membeli waktu lagi, mengulang waktu lagi? Gak bisa. Karena itu sangat berhubungan Pak Riko, antara grace dengan manusia. Di tengah-tengahnya ada yang namanya waktu. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu, karena hubungan grace sama manusia, di tengahnya adalah waktu. Jadi jangan sampai grace hilang. Kalau grace hilang, berarti kita sudah mengabaikan waktu yang sebenarnya grace harus kita terima. Ya, dan grace itu ternyata lebih besar dari kemampuan kita. Betul? Kita menerima apa yang tidak kita punya. Kita mendapat apa yang tidak kita mampu sebenarnya. Jadi grace itu selalu lebih besar dari kemampuan kita. Anugerah Tuhan itu selalu lebih besar dari kepintaran, dari hasil kepintaran, dari hasil kemampuan, dari hasil skill kita. Kenapa saya bisa mengatakan itu? Nanti saya minta izin waktu nanti Bu Gembala yang akan kasih cerita tentang anugerah Tuhan itu lebih besar dari keluarga kita. Kita nggak punya apa-apa, nggak mampu apa-apa, tetapi Tuhan lakukan hal besar dalam keluarga kita. Dan itu yang namanya anugerah. Dan karena itu kita nggak menyanyiakan time is grace ini Pak Riko. Kira-kira hubungannya seperti itu, menghubungkan grace dengan manusia sangat harus ada hubungan. Karena manusia yang akan menerima grace.
Terima kasih Pak Riko, silakan. Wow, luar biasa ya. Berarti grace itu sangat erat berhubungan dengan pribadi dan berkaitan di dalam kehidupan kita sehari-hari, betul ya berarti itu Pak Gem ya. Nah, Iya betul. apa sih yang terjadi kalau orang percaya hidup belum mengerti, apalagi untuk hidup di dalam grace itu? Coba dong Pak Gem atau Bu Gem ceritain pengalaman Pak Gembala dan keluarga nih. Boleh dong bagi share-nya sedikit buat kita semua yang di tempat ini? Iya. Nah, sebelum nanti saya juga makan cerita, tadi pertanyaannya bagaimana kalau seandainya orang percaya belum mengalami grace, belum mengalami anugerah dalam kehidupannya. Kalau orang percaya belum mengalami grace, yang pasti akan capek hidupnya Pak Riko. Dan kalau bahasa ininya uring-uringan gitu. Apa ya Pak Riko uring-uringannya? Boleh pakai mic. Uring-uringan apa ya teman-teman ya? Galau ya. Bimbang, galau, ngambek. Karena dia tidak mencapai hasil yang diinginkan. Padahal sebenarnya grace itu lebih dari apa yang dia inginkan. Ya kan, ingat firman Tuhan bilang begini kan, sebab rancangan apa yang ada padaku mengenai, aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Amin. Yaitu rancangan Damai sejahtera. Oh, rancangan damai sejahtera artinya yang baik-baik itu yang Tuhan kasih. Ada anugerah-anugerah yang selalu baik, bahkan lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Tapi kalau kita nggak hidup dalam grace, ya itu tadi, bahasanya tadi orang aring. Uring-uringan gitu ya, Galau. bukan orang aring ya. Nah seperti itu, nah istri saya akan cerita bagaimana kita bisa hidup dalam grace. Silakan Bu Gembala. Oke, puji Tuhan. Banyak hal yang pasti kalau semuanya ditanya tentang kebaikan Tuhan gitu, pasti semua kan cerita, oh Tuhan tuh baik, Tuhan tuh baik. Tapi banyak juga yang gak mengerti bahwa sebenarnya setiap kehidupan kita itu karena anugerah gitu. Jadi kalau sekarang saya tanya gitu, banyak yang kita bisa bersyukur itu karena ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan saja, mendapatkan apa yang kita doakan. Tapi susah untuk bersyukur ketika kita sebenarnya diizinkan Tuhan mungkin di hal-hal yang sepertinya itu nggak kita inginkan gitu loh. Nah, tapi tanpa kita sadari itu semua sebenarnya adalah anugerah gitu. Jadi anugerah itu setiap hari kita rasakan. Jadi anugerah bukan hanya ketika kita mendapat jawaban doa. Tapi tadi kan Pak Gem bilang bahwa anugerah dan waktu itu berhubungan dengan kita. Jadi hidup anugerah itu tengahnya adalah waktu. Tanpa kita sadari sebenarnya nafas hidup kita aja itu adalah anugerah. Tapi kenapa ya orang percaya kita itu susah banget untuk mengucap syukur. Karena kita tidak pernah menyadari bahwa itu adalah sebuah anugerah gitu ya. Jadi kita selalu merasa bahwa ya kita hidup hanya karena kekuatan kita sendiri, kepandaian sendiri gitu. Padahal banyak hal-hal yang mungkin seharusnya enggak kita terima, tetapi kita terima. Dan saya mau katakan bahwa anugerah itu enggak pernah salah. Amin. Anugerah enggak pernah salah. Jadi gini, mungkin kita sering lihat gitu ya, kok dia itu hidupnya begitu-begitu aja tapi dia itu diberkati Tuhan. Gitu karena dia mendapat anugerah. Karena tadi yang Pak Gem bilang, anugerah itu harusnya enggak layak kita terima, tetapi diberikan cuma-cuma kepada kita. Nah, anugerah apa sih yang orang Kristen dapatkan? Banyak banget. Anugerah keselamatan, anugerah perlindungan, anugerah penyertaan gitu. Kalau kita mau hitung-hitung secara keselamatan, emang bisa kita ini menerima keselamatan secara cuma-cuma kalau kita nggak percaya kepada Yesus? Nggak akan pernah bisa. Agama-agama lain untuk mendapatkan keselamatan, dia mengejar itu keselamatan. Dia menggunakan seluruh hidupnya untuk mengejar keselamatan.
kalau orang Kristen, saya mau ngomong supaya mulai hari ini jangan ada yang malas-malasan lagi beribadah. Mulai tahun 2024, kita beribadah bukan supaya kita diselamatkan. Tetapi karena kita sudah terima keselamatan, itu bedanya. Amin. Kalau agama lain dia beribadah supaya mendapat keselamatan. Beda sama kita. Kalau kita rajin beribadah, rajin menyembah Tuhan, kita rajin membaca firman Tuhan karena kita sudah mendapat keselamatan. Itu yang disebut anugerah. Amin. Gak ada yang bisa bayar keselamatan. Kita kalau nggak terima anugerah, kita semua masuk neraka. Ya, masuk neraka. Nggak akan pernah ada yang bisa menembus sorga. Cuman karena kita dapat anugerah, kita diselamatkan. Coba bilang kanan kirinya, kamu tuh dapat anugerah. Mulai minggu depan, mulai tahun depan rajin ibadah ya gitu. Rajin berdoa ya. Jangan berdoanya pas lagi ada masalah doang. Jangan berdoanya pas lagi mau bayar utang ya kan. Tapi berdoa setiap saat karena kita adalah orang-orang yang mendapat anugerah. Nah jadi kalau melewati tahun 2023 gitu ya, Bugem secara pribadi juga mendapatkan anugerah yang luar biasa untuk keluarga kita. Amen. Gitu. Jadi kita tuh di posisi yang sama di tahun di tanggal 31, tetapi dengan cara yang berbeda gitu. Nah, tahun kemarin tentu ceritanya beda dengan tahun ini. Oleh sebab itu kita harus sadar betul akan anugerah gitu. Nah, jadi tahun ini banyak hal yang Tuhan kerjakan bagi kita gitu ya, bagi keluarga kita. Mungkin salah satunya adalah Pak Gem mendapatkan pekerjaan untuk keluarga kita gitu ya. Jadi jadi kita itu kemarin ini kan tinggal di Banjarwijaya kan. Tinggal di Banjarwijaya dan itu kontrakannya udah habis. Dan posisi Pak Gem itu belum kerja ya Pak Gem ya. Belum dapat kerjaan gitu. Nah terus posisi jujur sejujur-jujurnya. Nah jadi waktu kita pindahan itu kan dibantu tuh. Banyak jemaat sini yang luar biasa membantu kita. Saya mau kasih tepuk tangan dulu buat jemaat di sini. Ini gereja yang luar biasa. Jadi jemaat itu membantu kita untuk pindahan. Jujur sejujur-jujurnya, kita benar-benar gak punya uang waktu itu. Sama sekali gak punya uang. Sampai kita gini, kita mau nawarin minum, kita belinya pakai apa? Kita mau nawarin makan, mungkin kalau yang masih ingat gak ada kan Bugem nawarin makan karena memang gak bisa buat beli makanan. Sampai segitu loh. Saya jujur-jujurnya. Dan kita sampai di rumah Poris itu juga karena anugerah Tuhan. Jadi harusnya kita membayar, kita harus udah bener-bener udah yang punya kontrakan yang di Banjar udah kayak usir-usir kita secara halus gitu loh. Dan kita bingung mau kemana. Dan itu dapat anugerah Tuhan, ada seseorang yang menabur untuk kita membayar rumah itu. Dan hebatnya lagi posisi waktu itu Pak Gem dapat kerjaan adalah dari penumpang drive online. Dan setelah, jadi kita dapat taburan uang itu hanya untuk membayar 1 tahun kontrakan. Tapi kita akhirnya ambil 2 tahun dan itu kan harus bayar gitu. Tapi oleh anugerah Tuhan juga yang punya rumah itu gini, kita bisa cicil Pak, gak apa-apa. Kita cicil boleh ya Om gitu. Oh boleh, dicicil 3 kali dan harus bayar 1, 2, 3. Dan 3 bulan itu di mana Pak Gem dapat kerjaan baru dan selesai bayar kontrakan Pak Gem dipecat. Lucu kan? Nah itu Pak Gem dalam masa probation tiba-tiba diberhentikan. Kita terus bingung, terus bulan depan gimana dong? Tapi at least rumah udah selesai dicicil gitu. Tetapi tanpa disangka-sangka gitu ya, tanpa diduga-duga, justru ketika Pak Gem dipecat itu, nggak butuh waktu lama. Jadi 1 hari itu Pak Gem, hari Rabu Pak Gem keluar, hari Kamis, hari Jumat Pak Gem dapat panggilan dan interview bahwa Pak Gem diterima di tempat yang lebih baik dengan gaji 2 kali lipat dibanding yang kemarin. Amen. Yes. Ya, nah itu anugerah. Karena begini, waktu selama Pak Gem gak kerja, Bugem ini
kan punya banyak temen yang punya perusahaan gitu loh. Bugem pikir gini, karena temennya Bugem, jadi kalau ya suamiku masuk kerja pasti diterima deh gitu loh. Tapi selalu mentok di umur gitu. Selalu mentok di umur. Udah interview tahu-tahu saya nanya gini, kok lakiku gak diterima gitu. Suamiku gak diterima Bu gitu. Yang dicari di bawah 40 tahun. Pak Gem tuh selalu di atas 40 tahun. Dan gak pernah bisa gitu. Tetapi yang kemarin itu dan ternyata akhirnya kita menyadari, oh memang rencana Tuhan tuh luar biasa. Mungkin kalau kemarin Pak Gem diterima, gajinya mungkin memang gak sebesar yang sekarang gitu loh. Karena memang kemarin tuh tawarannya gajinya itu lebih kecil dan dicari umur yang di bawah 40 tahun. Tapi siapa sangka justru kita harus lewatin itu semua untuk mendapat anugerah yang luar biasa. Pak Gem mendapat kerjaan, walaupun umurnya di atas 40 tahun, tetapi justru gajinya lebih besar dari yang pernah ditawarkan kepada kita. Bahkan dengan fasilitas yang cukup baik gitu ya, dan dapat kepercayaan yang luar biasa gitu. Itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi gitu ya, yang seharusnya enggak keluarga kita dapatkan atau enggak Pak Gem dapatkan, tapi Pak Gem dapatkan. Nah mungkin anak-anak muda di tempat ini tahun 2023 mungkin kamu juga mengalami ini gitu. Yang harusnya aku gak dapat ini loh. Mungkin kalau dipikir aku mungkin kerjaannya gajiku gak segini. Bahkan Tuhan itu menjawab lebih dari apa yang kita doakan. Bayangkan, lebih dari apa yang kita doakan. Kalau kamu berdoa untuk dapat kerjaan yang terbaik, Tuhan mengasihi atau memberikan pekerjaan bukan hanya yang terbaik, tapi gaji yang terbaik dan bonus yang terbaik, bahkan jabatan yang terbaik. Jadi semua adalah anugerah. Amin. Amin. Luar biasa ya. Anugerahmu anugerah, yes Lord, semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Tambahin dikit ya Pak Riko ya. Saya kalau belum cerita ini saya jadi terharu. Siapa sih ini? Saya ini. Saya waktu masuk kerja saya bilang begini, saya ketemu di pameran waktu saya 1 hari dipecat karena ada atasannya nggak suka sama saya, karena atasan yang terima saya musuhan sama dia, saya langsung dipecat. Tapi saya bilang gini, Pak, saya ini hamba Tuhan. Bapak mecat saya karena Bapak nggak suka saya dimasukin sama atasan, ini oke. Tapi tuh saya punya Tuhan, Tuhan bela saya. Saya bilang begitu sampai pada saat gajian di perusahaan yang saya dipecat, saya kirim Pizza Hut kepada atasan yang pecat saya. Saya bilang, Pak dengar, Tuhan pasti bela saya. Saya keluar dari tempat ini, Tuhan saya akan kasih kerjaan sama saya. Dan akhirnya, wah benar ya apa yang kamu omongkan. Jadi menjadi kesaksian buat orang di sekeliling kita. Dan saya bilang sama yang kantor yang baru ini, saya bilang, saya udah lama gak bekerja nih. Kemarin 3 bulan saya masuk, tapi saya nggak bilang, tapi sudah 4 tahun saya nggak kerja. Saya ini hamba Tuhan, saya bilang apa adanya gitu ya. Lulusan S1 saya teologi ya, S2 saya pastoral counseling. Bapak mau terima saya nggak gitu. Tapi pengalaman saya dulu udah lama sekali 2011 sampai 2015. Tapi akhirnya saya nggak tahu Tuhan punya rencana, ada manajernya langsung telepon ownernya. Pak, langsung ketemu di pameran, owner mau ketemu. Saya bilang, udah gitu saya tolak lagi, Pak. Saya udah keluar dari PRJ. Atur waktu aja. Akhirnya malam di WA, Pak besok pagi datang ke kantor, ownernya mau ngobrol.
Saya ikutin terus. Saya tetap berkata gitu, Tuhan, hidupku adalah milikmu Tuhan. Kemana Engkau bawa pergi lakukan. Tapi aku percaya firman-Mu ya dan amin yang kami deklarasikan sekeluarga setiap hari, itu bukan cuma kalimat mati, tetapi kalimat hidup yang bergerak di dalam keluarga kami. Saya datang dan dia mulai tertarik, oke. Tanggal 1, kamu masuk tanggal berapa? Tanggal 1 aja Pak, tanggal 1 masuk, sekian, oke jadi. Dan saya bilang sama Tuhan, oke Tuhan, ini bukan karena kemampuan saya bisa masuk kerjaan di sini, di perusahaan asing dan perwakilan di pabrik Cina gitu, dan saya menjadi kepercayaan divisi baru proyek keliling-keliling gitu. Namun dan yang lebih hebatnya, saya sebagai gembala saya bisa pelayanan juga begitu ya. Jadi datang pagi, pulangnya nggak usah absen lagi. Pagi jam 10, 11 siang keluar, ya mau pelayanan, ada pelayanan apapun bisa melayani gitu. Tuhan kasih yang terbaik gitu dalam hidup kita. Dan ini bukan karena kemampuan saya, Pak Riko. Ini yang namanya grace ternyata. Ini yang namanya anugerah. Dan kalau saya sudah kenal sama anugerah, yang namanya anugerah ini, kasih karunia ini, saya nggak mau keluar. Saya harus tetap ada di dalam anugerah ini, area ini. Karena udah keenakan Pak Riko. Udah keenakan. Kalau saya keluar, saya ngangkat ember lagi begitu, ngangkat ember, tuang lagi. Sekarang ini anugerah Tuhan yang bekerja di dalam diri saya. Ceritanya begitu, ini kita nih sedang menceritakan cerita Tuhan di dalam diri saya, di dalam diri kita, bukan cerita saya. Tetapi ini cerita Tuhan, anugerah Tuhan bekerja di dalam diri kita. Kira-kira itulah Pak Riko yang disampaikan istri saya mengenai kesaksian. Luar biasa, kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk Pak Gem. Ya. Semua karena kasih anugerah Tuhan. Begitu pula kita saudara-saudara. Kita sampai saat ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Bagaimana Bapak Gembala selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun yang terjadi. Apapun yang dialami. Secara manusia mungkin sulit untuk mengucap syukur ya. Ketika kita tidak diperlakukan dengan baik atas apa yang kita kerjakan, atas apa yang kita perbuat. Nah, namun di dalam mengucap syukur itu ada satu kata yang disebut anugerah. Yang sebenarnya tidak layak untuk kita, namun Tuhan Yesus melayakkan kita. Ya, sekali lagi kasih tepuk tangan untuk Bapak Gembala. Ya, untuk Tuhan Yesus. Ya, untuk Tuhan Yesus yang ya. kasih anugerah sama terutama kita. Ya. Tapi ini ceritanya ada di dalam nyata di dalam keluarga Bapak Gembala, ya. Biar jadi berkat ya Pak Riko buat kita semua. Ya. Satu lagi nih, Pak Gem, pertanyaan terakhir nih. Bagaimana sih agar grace itu dapat kita alami dalam hidup kita di setiap hari, Pak Gem? Gimana nih caranya? Boleh dong Pak Gem kasih tips-tipsnya. Oke, baik. Saya kasih, saya harap apa yang saya kasih ini kita sama-sama praktekkan dan kita lihat 2024 banyak kesaksian selain saya ada di sini. Nanti kesaksian di Kersel, kesaksian di ibadah komisi masing-masing, ibadah youth, ibadah GG, WBI dan PBI, bahwa mereka kena juga gitu. Kena atau mengalami anugerah seperti saya juga. Ya, saya berharap kita semua mengalami ya. Nah, jadi ceritanya begini, bagaimana kita hidup dalam grace ya. Nah, tadi saya mengatakan, jika kita kehilangan uang, kita bisa cari. Kita kehilangan handphone, kita bisa beli. Kita kehilangan ilmu, kita bisa belajar. Tetapi kalau kita kehilangan waktu, kita nggak bisa mengulang lagi. Dan hidup kita dibatasi oleh waktu. Ya, semua yang kita cari, semua harta, jabatan, kalau habis waktu sudah selesai. Gitu ya Pak Riko ya, habis waktu selesai. Nah karena itu yang pertama adalah kita harus pahami bahwa Tuhan atau Raja kita ini berdaulat. Yang pertama adalah Tuhan berdaulat atas waktu. Gitu. Kalau kita pahami bahwa Tuhan itu berdaulat atas waktu kita, setiap hari kita bangun, ini waktunya Tuhan. Amin. Karena itu ada firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 90 ayat 12 nih Pak Riko.
Mazmur 90 ayat 12 saya bacakan buat kita semua ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, Mazmur ini mengajarkan supaya kita benar-benar menghitung hari-hari kita setiap hari karena Tuhan yang berdaulat atas waktu hidup kita setiap hari. Jangan sampai kita membuang waktu tanpa melihat bahwa atau tanpa memahami bahwa waktu itu daulatnya Tuhan, Pak Riko. Begitu. Jadi waktu itu digambarkan bukan lingkaran yang dapat berputar kembali, tetapi seperti garis lurus yang ada pangkal dan ujungnya. Jadi waktu ini bukan bicara lingkaran. Dari sini bisa kembali lagi ke sini. Kalau sudah lewat, udah nggak bisa dibalikin lagi. Karena itu kita pahami bahwa Tuhan yang berdaulat atas waktu. Ya, kehidupan hanya satu kali dan tidak dapat diulang kembali. Ini merupakan sebuah hukum mutlak, Pak Riko. Jadi kalau kita sudah berjalan, sudah nggak bisa balik lagi. Setuju nggak nih teman-teman semua? Setuju ya, jadi waktu nggak bisa balik lagi. Jadi kita harus menanamkan konsep ini bahwa yang pertama adalah Tuhan berdaulat atas waktu. Ada juga gini, di Pengkhotbah 3 ayat 11, Pak Riko boleh Pengkhotbah 3 ayat 11. Bahwa segala sesuatu ada waktunya, begitu kan. Ayat 11, boleh pakai mic, Pak Riko. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah itu karena waktunya Tuhan yang berdaulat atas waktu. Di situ kata ianya siapa? Huruf besar apa huruf kecil, Pak Riko? Huruf besar, Pak Gem. Artinya apa tadi? Coba ianya diganti Tuhan. Ia membuat segala sesuatu Tuhan, indah pada waktunya. Bahkan Tuhan memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Gak bisa menyelami karena Tuhan yang berdaulat atas waktu. Yang ianya coba diganti Tuhan depannya. Kan iya. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dah. Tuhan yang membuat segala sesuatunya indah pada itu yang saya percayai bahwa Tuhan itu berdaulat atas waktu. Karena itu setiap bangun, kayak saya kerja di jalan, saya akan menggunakan waktu untuk mengatakan gini, Tuhan, Engkau yang punya waktu Tuhan. Aku sampai kantor, terima kasih Tuhan, aku sudah sampai kantor. Pada saat saya duduk di meja, apa yang saya lakukan? Saya nggak boleh mikirin tentang kirim bahan barang, PO, proyek mana, customer mana. Saya harus buka firman Tuhan dulu. Saya harus isi diri saya dengan firman Tuhan. Amin. Sampai orang-orang teman-teman saya sales atau ya bagian admin sejajar begitu ya. Woi, ini mau baca firman Tuhan dulu ini orang ini. Gitu satu gedung udah tahu tuh. Nas, lu pendeta ya? Saya pelayan Tuhan, saya bilang gitu aja ya, saya pelayan Tuhan. Sebenarnya sama dengan ya. Saya bilang pelayan Tuhan aja gitu. Akhirnya jadi kesaksian kenapa baca firman Tuhan dulu. Karena kalau kita isi firman Tuhan, kita sedang mempersilahkan Tuhan bekerja dalam pekerjaan saya gitu. Amin. Walaupun saya nggak tahu, cuman sok rohani dia bilang, mungkin dia bilang begitu ya, cuman saya biarin aja. Saya percaya kok kalau kita mulai dengan firman Tuhan, Tuhan yang akan beracara dalam pekerjaan saya. Amin. Amin. Dan itu kesaksian lagi nih, boleh ya. Saya juga geleng-geleng gitu ya Pak Riko ya, ada customer nih satu nih ceritanya nih, wah ada proyek nih, udah buka PO sama PT lain, saya sampai nggak enak Pak Riko, kok udah buka PO ada nomor PO, tapi bisa diganti nomor PO-nya masuk ke dalam PO saya, PT lain ke luar biasa. Saya bilang, Tuhan oke sih, tapi enak gak kok Tuhan, saya nggak enak nih, gitu. Bilang, aku yang punya rancangan atas hidupmu. Amin. Semua karena anugerah gitu. Jadi luar biasa.
Itu yang Tuhan kerjakan, bukan apa yang saya kerjakan. Saya hanya melakukan yang tadi pertama, Tuhan itu berdaulat atas waktu. Karena itu kita harus menghargai kedaulatan Tuhan atas waktu. Amin. Itu sih yang pertama. Nah, yang kedua ya, nanti Bu Gembala akan tambahkan. Yang kedua adalah kita bijaksana dalam menggunakan waktu. Efesus 5 ayat 16 nih, Pak Riko. Boleh baca buat kita semua. Yang pertama adalah Tuhan berdaulat atas waktu. Nah, yang kedua kita harus bijaksana dalam menggunakan waktu. Silakan. Efesus 5 ayat 16, demikian firman Tuhan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, firman Tuhan bilang, gunakanlah waktu-waktu yang masih tersisa. Kita ini adalah orang-orang yang diluputkan, orang yang masih tersisa di dunia ini, yang masih diselamatkan, yang sehat, amin. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Ya, gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahannya bilang begini, gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu, karena masa ini adalah masa yang jahat. Artinya kalau kita nggak menggunakan waktu-waktu ini, sisa waktu kita, sisa hidup kita, maka ada dua pilihannya. Kita akan tersesat atau kita akan diselamatkan. Tergantung kita menggunakan wise atau maps yang benar gitu ya. Nah, Tuhan memberikan kita semua waktu yang sama, yaitu 24 jam, betul? Apakah ada yang lebih, ada yang 30? Tetapi kenapa orang-orang yang berhasil di kemudian hari dan ada yang tidak berhasil? Karena orang-orang yang berhasil itu bedanya apa? Dia tuh menggunakan kairos. Atau menggunakan kesempatan, kairos bahasa asli Alkitabnya ya. Atau menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, ada orang yang gak berhasil karena dia tidak menggunakan kesempatan. Harusnya kesuksesan kita lebih banyak, amin. Karena kita menggunakan waktu. Nah, karena itu yang kedua, bijaksana, artinya kita harus bijaksana dalam menggunakan waktu. Betul? Mungkin kita sudah menjadi pengusaha sukses, tapi karena selama setahun 2 tahun kita membuang waktu, kita tidak mengusahakan, tidak berjuang, kata firman Tuhan kan, kita harus Kejadian 2 ayat 15, kita harus mengusahakan dan memelihara. Mengusahakan artinya kita para pengusaha-pengusaha. Bukan masalah untung atau rugi belakangan, yang penting kita usaha. Setuju nggak? Firman Tuhan nggak bilang, lo harus untung. Enggak, yang penting kita berusaha, mengusahakan. Yang jadi sales di sini ada banyak nggak? Saya temannya. Pernah nggak ditolak? Wah, pernah. Saya pernah mau masuk proyek tuh. Kalau saudara ini lihat proyek di PIK yang ada 3 tower tuh, pas flyover kiri. Saya masuk, pertama kali diusir. Bapak mau ketemu saya, Pak. Setelah saya turun mobil lagi nih, Roh Kudus, aku bersama denganmu Roh Kudus. Penuhi aku, jamah semua yang ada di proyek sana supaya membuka pintu dan mempersilakan saya masuk kepada kantor proyek di sana, kontraktor. Di sana, sorry Pak, nggak bisa Pak. Bapak kalau belum ada janji orang dalam, nggak bisa. Bapak juga harus pakai helm, pakai rompi, pakai sepatu safety. Begitu. Ditolak saya. Terus apakah saya merasa lebay sama Tuhan? Tuhan begini sih, enggak. Yang penting mengusahakan. Saya bilang, lapor Raja, saya sudah mengusahakan, saya ditolak. Lapor gitu aja, jadi tetap laporan, walaupun ditolak. Kan Tuhan suruhnya usaha. Kalau enggak berhasil, ya udah, lapor ya Raja, aku ditolak, ya udah. Akhirnya saya udah keluar, saya masuk lagi ke security-nya. Pak, mau nanya aja nih Pak, ini udah muka tebal, masuk lagi. Iya Pak, saya belum, cuman saya mau nanya aja Pak, ini yang kontraktor ini, PT-nya apa Pak? Minta Pak, kisi-kisinya, saya mau telepon, dikasih. Ini, saya lihat di Google ada, saya telepon langsung. Halo, saya bagian purchasing. Pak,
ini saya dapat info Pak, kebetulan saya di proyek gitu kan. Ini Bapak yang pegang proyek ini ya? Ya ya. Mau nanya Pak, PM-nya siapa ya Pak, project manager-nya? Oh sekian, oke. Pak, ini kan saya mau masuk ke dalam Pak, nggak bisa. Saya minta nomor WA-nya PM project-nya, project manager-nya, dikasih langsung. Akhirnya saya ngobrol. 2 hari berikutnya saya masuk ke dalam. Saya bilang, Tuhan lapor, saya udah masuk. Terima kasih Tuhan. Nah itu tahap pertama. Nah tahap kedua baru saya presentasi semuanya. Dan sebenarnya itu yang Tuhan mau dari kita. Kita bijaksana, yang kedua tadi apa? Menggunakan waktu. Bukan masalah ditolak atau tidak untung. Tetapi kita menggunakan waktu bijaksana, berjalan bersama Tuhan setiap hari. Dan yang hebatnya gini Pak Riko, yang penting adalah pengalaman kita berjalan bersama dengan Tuhan, bukan untung atau hasilnya. Setuju nggak? Nih ilmunya di sini nih. Ya kalau nggak kuat ilmu di sini kita mudah ngeluh. Karena Tuhan tes sekali, 2 kali, 3 kali. Ini udah mengusahakan, belum berhasil, kok tetap dekat sama aku nih kata Tuhan. Akhirnya Tuhan kasih buka jalan. Buka jalan. Akhirnya yang nggak mungkin jadi itu yang dikatakan sama ayat ini Pak Riko. Korintus 2 ayat 9. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Jadi begini Pak Riko dan teman-teman, ini yang saya lakukan bukan bicara untung atau hasil, tetapi bagaimana kita bisa bijaksana menggunakan waktu itu berjalan bersama dengan Roh Kudus. Rahasianya di situ, bagaimana kita tetap setia berjalan menggunakan waktu bersama dengan Roh Kudus atau bersama dengan Tuhan. Nah, akhirnya apa yang terjadi, apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah dipikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Nah, hari Jumat kemarin saya sama istri sama anak-anak pergi ke Bandung. Pergi ke Bandung karena apa? Karena saya mau lihat proyek di sana gitu. Saya bilang ini, sama istri saya ikut, anak-anak ikut. Mumpung ada fasilitas bensin dan tol dibayarin, kita ke Bandung gitu. Nah, artinya pas saat di sana saya direspon baik sama orang proyek. Justru dikasih relasi-relasi yang lain untuk saya masuk. Nah artinya begini, bukan hasil, sekali lagi ya. Yang penting itu bukan hasil. Kalau saudara hasilnya tidak baik, saudara akan ngeluh. Saudara hasilnya baik, saudara dekat sama Tuhan. Tapi fokus kita adalah bagaimana kita bijaksana, berjalan bersama dengan Tuhan, walaupun tidak baik, walaupun baik. Amin. Dan Tuhan selalu memberikan anugerahnya yang jauh lebih baik Pak Riko. Amin. Ini sudah terbukti dan saya mau bagikan sama kita semua. Dan 2024 silakan kita praktekkan seperti ini. Amin. Amin. Nah, sedikit lagi. Tuhan mau kita punya prioritas jadinya Pak Riko. Ya, kalau kita punya prioritas, maka semuanya akan ditambahkan sama kita. Makanya firman Tuhan Matius 6 ayat 33 bilang gimana? Tetapi carilah dulu pertama-tama kerajaan Allah. Apa sih di kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu bukan isinya harta. Kerajaan Allah bukan isi emas, bukan isinya jabatan, keberhasilan.
tapi di kerajaan Allah isinya adalah raja. Tapi carilah dulu raja dan kebenarannya. Maka embel-embelnya semuanya yang bicara dengan kesejahteraan akan ditambahkan, diserahkan sama kita semua. Amin. Itu aja prioritas. Amin. Selama fokus kita adalah Tuhan, maka kita akan dapat berkat. Tetapi selama fokus kita berkat, kita tidak akan dapat berkat. Amin. Amin. Dahulukanlah Tuhan setiap hari, maka kita akan mendapatkan apa yang Tuhan miliki. Amin. Jangan kita fokusnya sama apa yang ada di tangan Tuhan, tapi fokuslah apa yang ada di wajah Tuhan. Amin. Betul? Betul, kita semua nih, saya percaya anak-anak muda, keluarga, papa, mama, kalau anaknya terus nempel sama kita, nih anaknya pasti papanya, anak yang lebih dekat sama orang tua, pasti seimbang ya Pak Riko ya. Tetapi nggak bisa dipungkiri, yang lebih banyak dapat berkat pasti yang sering nempel. Iya. Kan nggak mungkin kan, yang nggak nempel, oh dia dapat juga, yang nempel, Pak beli ini Pak, yang sering dapat dia, karena dia dekat dan banyak berharapnya sama papanya. Iya. Kalau kita dekat sama Tuhan dan sering berharap sama Tuhan, maka otomatis yang dapat berkat adalah kita dapat berkat banyak. Amin. 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 Jangan dekat sama berkatnya, tapi dekat sama. Oleh sebab itu, janganlah kita suka yang namanya katanya menunda. Menunda waktu ini bahaya. Menunda waktu artinya kita tidak menggunakan waktu dengan bijak. Kita banyak membuang. Menunda itu bisa disamakan begini. Gagal membuat prioritas. Betul nggak? Anak-anak muda, kalau kita menunda artinya kita sedang membuat kegagalan, artinya gagal membuat prioritas. Yang membuat prioritas yang paling penting kita gagal. Tapi kalau kita prioritasnya Tuhan 2024, kita adalah orang-orang yang berhasil. Amin. Oke. Ya, itu poin 2 yang Pak Riko yang saya sampaikan. Jadi Tuhan itu berdaulat atas waktu, mesti pahami. Yang kedua, kita harus bijaksana menggunakan waktu setiap menit, setiap hari. Nanti Bu Gembala akan tambahkan sedikit. Silakan Bu Gem, saya seruput dulu. Oke, mungkin waktunya sudah habis ya, tapi saya nggak mau semua kita yang hadir di sini nggak dapat sesuatu gitu ya. Jadi jangan sampai kita melewatkan malam hari ini, terutama nih untuk anak-anak muda gitu ya. Musiknya boleh dimatikan, udah boleh main keyboard. Jadi jangan, maksudnya gini, dari apa yang kita alami, kecilin aja Yosak kecilin. Dengan apa yang terjadi, dengan apa yang kita alamin. Mungkin banyak hamba-hamba Tuhan yang mengalami anugerah besar. Terutama mungkin gereja pusat, Pak Wiryo. Orang ngasih mobil Alphard aja itu rebutan untuk ngasih ke dia gitu. Kok bisa ya? Itu anugerah yang gak pernah ternilai. Kenapa? Dia menggunakan waktu-waktu itu dengan luar biasa. Saya mau pinjam satu kesaksian dari salah satu pengkhotbah yang cukup terkenal, yaitu Kris Manusama. Dia punya satu anak rohani, dari tukang dagang kue, tapi anak ini karena pintar, dia dapat beasiswa kuliah ke Amerika. Mamanya nggak bisa biayain apa-apa. Tapi karena dia, waktu dia ngomong ke Pak Kris Manusama, saya dapat beasiswa Om ke Amerika. Saya gimana nanti di sana, mama nggak punya uang. Om Kris cuma ngomong gini, kamu, mamamu setia di gereja melayani Tuhan. Kamu setia melayani Tuhan dari kamu sekolah minggu, kamu setia di gereja, kamu remaja, kamu melayani Tuhan. Masa raja yang kamu layani diem aja? Pergi kamu ke Amerika. Waktu pergi di Amerika, dia bisa ketemu orang yang begitu perhatian sama dia. Dapat tempat yang terbaik, dapat kuliah yang terbaik, bahkan dapat kerjaan yang terbaik. Akhirnya dia telepon Om Kris Manusama, Om Kris, saya dapat ini yang orang lain gak dapat. Om Kris cuma bilang, gak mungkin waktu kamu setia sama raja, itu raja diem aja. Pak Kris cuma pesan, 2 jam aja kamu dekat sama raja. Coba bayangkan apa yang dia akan lakukan sama kamu. Nah, mungkin di sini banyak anak-anak muda yang belum nyampe di level ini, yang masih menganggap ya udah hari-harinya biasa aja. Bahkan mungkin untuk membaca firman Tuhan pun
kita perlu didorong-dorong, perlu diwajib-wajibkan gitu. Belum punya kesadaran bahwa membaca firman Tuhan itu adalah anugerah. Kenapa? Karena dengan membaca firman Tuhan, bukan hanya kita tahu siapa Tuhan, tapi sebenarnya kita tahu hidup kita di tangan Tuhan. Amin. Satu hal yang luar biasa, jangan sampai maksudnya kita itu miss gitu dalam hidup kita gitu. Karena saya tadi ibadah di WTC, saya satu hal yang saya dapatkan. Waktu Hana sama Simeon diperintah Tuhan untuk berdoa menantikan Mesias, mereka fokusnya hanya berdoa. Ternyata Hana gak main-main loh, berdoa tuh 60 tahun. Untuk melihat seorang Mesias. Kalau dia fokusnya gini, gile capek nih berdoa, capek nih, dia akan miss untuk ketemu sama Mesias. Begitu juga Simeon, tapi dia gak pernah capek. Mungkin hari ini tahun 2023 kita sudah lewat, ya sudah. Tapi tahun 2024 mari kita sama-sama belajar gitu ya. Untuk kita setia. Saya mau bilang anak-anak muda, kalau dari sejak sekarang kamu menabur hidupmu untuk kamu dekat sama Tuhan. Masakan sih dia yang punya hidup kita, dia gak akan yang kasih yang terbaik buat kamu. Bos kamu aja, bos kamu. Waktu dia lihat kamu ini taat. Jarang datang telat. Selalu rajin. Itu aja dia bisa promosikan. Dia bisa kasih apresiasi. Apalagi raja di atas segala raja. Yang memberi hidup kita, yang menganugerahi kita, yang punya seisi langit dan bumi ini. Masakan kalau kita gak deket sama dia, masakan dia diem aja? Enggak mungkin. Saya mau bilang, dari sekarang anak-anak muda, waktu kamu dari sekarang nih gak menyia-nyiakan waktu kamu nabur. Saya yakin ketika orang lain untuk mengejar promosi dengan sekuat tenaga, selalu mudah buat Tuhan untuk memberikan itu kepadamu. Apapun yang Tuhan izinkan dalam hidupmu hari ini, jangan cepat-cepat mengeluh yang pertama. Jangan cepat-cepat berkata-kata yang tidak-tidak atau kata-kata kotor. Tapi bersyukurlah, karena itu semua adalah anugerah. Amin. Kalau hari ini, nah ini hari ini kita tinggal 4 jam lagi untuk memasuki tahun baru. Mari kita masing-masing berkomitmen baru dengan Tuhan. Mungkin kalau kemarin-kemarin tahun 2023 kita masih menganggap hidup ini ya, kata dunia hidup cuma sekali, nikmatin aja. Benar, hidup cuma sekali, tapi justru karena sekali mari kita berikan buat Tuhan. Amin. Karena hidup dari Tuhan. Sekarang kalau orang yang tiba-tiba dipanggil Tuhan udah gak ngomong soal umur, enggak. Kemarin bukan pelayanan di NDC, salah satu pendoanya bilang, ponakanku tadi malam tidur gak bangun, jadi saya harus buru-buru pulang. Umurnya berapa? 19 tahun, dia tidur, dia gak bangun. Enggak soal umur sekarang kalau mau dipanggil Tuhan gitu kok. Dulu mungkin yang tua-tua yang sakit-sakit. Sekarang siapa aja, bahkan mati secara tiba-tiba gitu, sekarang udah sering terjadi gitu. Mari kita gunakan waktu kita, amin. Karena waktu kita ini adalah anugerah. Anak-anak muda tahun 2024, taburlah sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Pasti kamu akan menuai yang terbaik dari Tuhan. Masakan sih raja yang kita sembah, yang punya seisi dunia ini, waktu kita deket sama dia diem aja sama kita? Enggak mungkin, dia pasti kasih yang terbaik. Hari ini hari terakhir tanggal 31, saya Bugem secara pribadi waktu baca SMA, wah udah selesai. Satu Alkitab udah kita baca selama 1 tahun. Tapi ada yang begini, ya gak selesai karena dia gak nabur sejak awal. Tapi yang udah baca ngerasa kan kita puas. Selesai 1 tahun lagi 1 Alkitab, next selesai lagi 1. Jadi kita udah selesai. Zaman dulu buat baca Alkitab tuh susah untuk menyelesaikan 1 Alkitab. Tapi kita sekarang dituntun, udah coba kita lewatin berapa tahun yang udah baca. Puas rasanya kan? Tapi coba kita mulai lagi nih besok untuk 1 bait pertama lagi. Nanti sampai di tanggal 31 lagi, selesai lagi 1 Alkitab. Wow, luar biasa. Tapi kalau nggak mulai, nggak akan pernah mengalami itu dan nggak punya kepuasan. Gitu, tapi harus mau memulai. Ya, jadi semua adalah anugerah. Mari kita angkat kedua tangan kita. Anugerahmu
Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan. Mari kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan.